Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat GKJ Bambu Tegarrejo yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Shalom. Majelis GKJ Bambu Tegarrejo mengucapkan selamat bergabung dalam ibadah saat ini. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam keadaan sehat dan baik. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan selaku Majelis GKJ Bambu Tegarrejo, yaitu 1. Bahwa ibadah tanggal 7 Juni 2020 bertepatan dengan ulang tahun GKJ Bambu. Oleh sebab itu, akan diselenggarakan perjamuan kudus di rumah masing-masing. Mohon jemaat mempersiapkan diri. 2. Pendaftaran mandiri persiapan perjamuan kudus dilaksanakan serentak pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020. Dipandu oleh Bapak Pendeta Agus Prastyo melalui channel YouTube. 3. Mari kita tetap patuhi anjuran pemerintah untuk Bapak Ibu Saudara belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah dari rumah. Persembahan yang telah terkumpul akan digunakan untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak kondisi saat ini. Oleh sebab itu, kami mohon terus partisipasi Bapak Ibu Saudara, sehingga pelayanan kita semakin menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati. Selamat mengikuti ibadah saat ini. Ibadah akan dilayani oleh beliau, Bapak Pendeta Agus Prastyo SP3. Selamat beribadah. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam ibadah Minggu tanggal 31 Mei 2020 kita menghayati hari Pentakosta, tercurahnya Roh Kudus dalam kehidupan ini. Mari bersama kita akan memasuki ibadah kita. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia senantiasa memelihara kita dengan kuasa Roh-Nya. Engkau yang menerbitkan matahari untuk menyinari kami. Terpujilah Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Engkau yang senantiasa memberi kekuatan pada tubuh kami. Terpujilah Tuhan, sebab kasih-Nya besar mengatasi langit dan kesetiaan-Nya sampai ke awan-awan. Engkaulah yang memberikan kesuburan pada bumi yang kami tempati, menumbuhkan benih yang kami sebar, dan yang menghiasi tanaman kami dengan embun setiap pagi. Oleh sebab itu kami mengaku bahwa pertolongan kami adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, mari bersama kita akan merayakan syukur kita menghayati karya Roh Kudus dalam kehidupan kita masing-masing. Kita akan mengujikan dari Kidung pujian 178 di bait 2 dan 3, ya Roh Suci yang menghiburkan, curahkan berkat-Mu. Curahkan berkat-Mu, supaya kami berani maju, karena Kau tetap besertaku. Arahkan
yang padam, turunkan kuasa-Mu, agar ku sanggup menyaksikan kasih-Mu yang tak terkirakan, sehingga masyurlah nama-Mu. Turunkan kuasa-Mu. Jemaat yang terkasih, kita diberikan kesempatan untuk mawas diri, menghayati kehidupan kita. Mari bersama kita datang kepada Tuhan. Marilah kita datang kepada Allah yang kudus sambil menyadari keberadaan diri kita. Roh Kudus, Engkau tercurah untuk menyatukan kami. Engkau tercurah untuk menuntun hidup kami. Engkau tercurah untuk memulihkan martabat kami. Ampunkan kami kalau kami justru senang membangun tembok pemisah antara yang satu dengan yang lain. Ampunkan kami pula karena keserakahan kami, martabat sesama kami menjadi tercapik-capik. Tuhan yang Maha Baik, Engkau mengatur musim dengan bijaksana, menumbuhkan benih yang kami tanam, memberkati setiap karya kami. Namun kami seringkali seperti orang kaya dalam perumpamaan yang berlagak tidak membutuhkan-Mu. Ajar kami untuk berusaha menjadi kaya akan harta surgawi, kaya dalam kebaikan, kaya dalam kerendahan hati, kaya dalam iman. Tuhan, Engkau mempercayai kami untuk mengolah hasil bumi dan mengusahakan kemajuan masyarakat. Namun yang terjadi, kami mengaku bahwa kami seringkali mengeksploitasi bumi. Hutan pun dibabat, sumber alam kami keruk, tanah, udara, dan air tercemar oleh kecerobohan kami. Bahkan kini kami dilanda munculnya virus baru yang sudah banyak korban berjatuhan. Tuhan, ampunilah kami, tolonglah kami, pulihkanlah kami, ampuni keserakahan kami. Oh
Ya Tuhan, tebuslah ciptaan-Mu, kembalikanlah martabat karya-Mu, bangkitkanlah kembali keagungan-Mu, pulihkanlah bumi kami ini untuk anak-anak kami dan anak dari anak-anak kami. Terangilah hati kami, suburkanlah padang pasir dalam hati kami, rangkul dan murnikanlah hati kami. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Jemaat yang terkasih, berkat kemurahan Allah dalam rahmat anugerah-Nya memberikan kekuatan bagi kita, karena sejatinya pengampunan dan berkata rahmat Allah itu berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kini terimalah berkat-Nya dan juga petunjuk kehidupan untuk menata kehidupan ini lebih baik. Roma pasalnya yang ke-8 ayat 26 sampai dengan 30 yang demikian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah rahmat Tuhan dan petunjuk kehidupan baru bagi kita sekalian. Mari bersama kita terima dengan penuh syukur dengan memujikan Kidung Jemaat 237 bait 1 dan 2. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari bersama kita akan mendengarkan sabda kasih Tuhan. Namun sebelumnya mari bersama kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyiapkan hati, pikiran dan nalar budi kami untuk menerima sabda-Mu. Kuasa Roh Kudus yang kami hayati, peringati saat ini, mampukan kami untuk dapat memahami, mengerti dan diubahkan oleh kebenaran sabda-Mu. Berfirmanlah, dengan penuh sukacita kami sambut sabda-Mu,
Karena semua berlangsung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, bacaan saat ini terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan 13. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan 13. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang demikian Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapodokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikian pembacaan sabda kasih Tuhan. Disebut berbahagia kita semua yang mendengar, merasakan dan dilakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang ada di ruangan ini, shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, sehat semua. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian juga dalam keadaan baik, sehat diberkati Tuhan. Dan kita bersyukur karena pada kesempatan ibadah di minggu ini kita merayakan hari Pentakosta, yaitu turunnya Roh Kudus. Biasanya kita ada rioyo unduh-unduh, tapi saat ini kita tunda sampai dengan kondisi memungkinkan untuk menyelenggarakan ibadah rioyo unduh-unduh. Baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dalam kehidupan sehari-hari kita akan menjumpai dan mungkin seringkali kita juga mengalami yang namanya ada 4 hal. Yang pertama soal paham, memahami. Yang kedua, kita bisa saja atau seringkali kita mendengar yang namanya salah paham. Yang ketiga, pahamnya salah. Dan yang keempat, tidak paham. Dari sekian itu, dari keempat itu, paham, salah paham, pahamnya salah, tidak paham. Kira-kira Bapak Ibu Saudara sekalian sering mengalami yang mana? Saya yakin dari 4-nya itu semua pernah. Siapa yang tidak pernah salah paham? Siapa yang tidak pernah pahamnya salah? Siapa yang kemudian dijelaskan juga tidak paham? Nah, apalagi dalam kondisi pandemi saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, yang dunia begitu terus berputar dan bergerak, perubahan demi perubahan terjadi, mau tidak mau kita harus selalu pemahaman kita update. Karena pemahaman masa lampau tidak kemudian bisa digunakan untuk memahami kondisi saat ini. Maka dalam kondisi saat ini dunia yang berputar, yang
larinya tunggang langgang, kata Anthony Giddens itu, yang cepat larinya itu membutuhkan pemahaman-pemahaman baru untuk kita bisa memahami, mengerti apa yang terjadi. Oleh sebab itu banyak di antara kita, apalagi dalam kondisi pandemi saat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kan muncul istilah-istilah yang baru toh, yang seringkali kita juga bisa salah paham, pahamnya bisa salah, dan kita mungkin juga tidak paham-paham. Sebagai contoh, ada istilah-istilah muncul, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu bisa melihat slide yang ditampilkan, istilah lockdown. Itu kemudian ada yang mengartikannya bukan maksudnya memang lockdown, tetapi malah ditulis download. Jadi kampung ini di download, bukan di lockdown. Nah, itu Bapak Ibu bisa melihat di situ. Kemudian ada istilah lagi, lockdownnya karena pendengaran orang Jawa itu nyerempet-nyerempet, maka masa-masa yang sulit itu dengan istilah lauk daun. Jadi bukan lockdown tetapi lauk daun. Karena masa susah, ekonomi susah, maka harapannya di rumah saja makan daun, lauknya daun. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di sana ditulis lauk daun, bukan lockdown. Kemudian ada istilah lagi yang namanya isolasi diri. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di tayangan, yang diisolasi adalah, maksud isolasi diri kan mengurung diri di rumah begitu, tetapi ternyata tidak semua tubuhnya diisolasi begitu, karena memahami bahwa itu wujud dari isolasi diri. Kemudian ada yang istilah baru, work from home, bekerja dari rumah. Ekspektasinya kan bekerja dari rumah itu seperti dalam gambar itu, tetapi faktanya kan, nah, sarungan, kemudian di dapur, itu kerja di rumah. Tidak sesuai dengan harapan. Mungkin pemahamannya dulu, wah kerja di rumah enak, tapi faktanya tidak semudah yang dibayangkan. Atau anak-anak muda sekarang, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu malah memplesetkan pemahamannya. Kadangkala saya harus mengupdate karena banyak-banyak yang diplesetkan dan saya harus belajar juga. Misalnya saya pernah mengomentari, karena saya sering membaca di sosial media, mengikuti status-status begitu. Ada yang nulis begini, kemudian saya komenkan begitu. Saya membacakannya begini. Nah, dia menulis status begini. Wah, lagi kemarin saya PDP kan begitu, dan sekarang ODP. Terus saya komen, wah puji Tuhan, dari PDP, pasien dalam pengawasan, sekarang menjadi orang dalam pengawasan kan begitu, puji syukur kan begitu. Ternyata dia membalas, kok Pak, kok bersyukur toh Pak? Wah saya susah loh, kok susahnya gimana? Ternyata PDP bagi dia itu ya pernah dipanggil pacar, PDP itu. Nah sekarang kalau ODP itu orang duwe pacar ternyata. Jadi ODP itu orang duwe pacar. Pak Pendeta, saya orang duwe pacar kok didongakne puji syukur, itu gimana? Saya ini susah. Oh maksudnya begitu. Saya salah memahami Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Nah dalam kondisi-kondisi saat ini, pemahaman perlu kita upgrade karena kondisi senantiasa berubah. Jadi kemampuan memahami sangat dibutuhkan untuk menentukan sikap kita, cara pandang kita bersikap itu ditentukan dari bagaimana kita memahami. Apalagi berkaitan dengan memahami orang lain. Seringkali kita salah paham, paham kita yang salah, atau kemudian kita bisa saja tidak paham-paham memahami orang lain, dan seringkali menjadi persoalan dalam kehidupan kita. Peristiwa turunnya Roh Kudus, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dalam narasi Kisah Para Rasul juga tidak terlepas dari namanya cerita sehari-hari, yaitu ada yang kemudian salah paham, pahamnya yang salah, kemudian juga tidak paham-paham. Nah, apa buktinya? Mari kita lihat bersama Bapak Ibu Saudara sekalian, peristiwa yang agung yang membuat banyak orang terkagum, terkejut dan kemudian tercengang itu. Ada hal yang menarik, ternyata ada yang kemudian pahamnya salah paham dan tidak paham-paham. Mari kita lihat bersama. Di sana yang kita baca Bapak Ibu Saudara sekalian, Roh Kudus hadir yang turun itu sebetulnya adalah membawa pemahaman baru. Keberadaan yang lain itu akan semakin jelas dengan tuntunan Roh Kudus. Nah,
kemampuan kita untuk memahami orang lain itu ditolong dengan waktu itu ada, kemudian kita refleksikan saat kita membaca hari turunnya Roh Kudus itu. Roh Kudus hadir turun supaya kita memahami keberadaan yang lain secara benar. Kemampuan untuk memahami yang lain inilah yang menjadi awal pembuka gerakan kebaikan. Oleh sebab itu Roh Kudus menuntun kepada seluruh kebenaran. Artinya siapa yang mau dituntun oleh Roh Kudus harus tersedia ruang hati dan pikiran yang baru untuk memahami segala sesuatu. Tentunya sudut pandang yang menggerakkan kehidupan yang lebih baik. Paham dalam bahasa Jawa bisa dimaknai dengan dong. Jadi Roh Kudus itu menolong kita untuk dong, untuk paham terhadap segala sesuatu, baik berelasi dengan Tuhan, sesama, dan alam. Kalau sudah dong, pasti memunculkan kesadaran baru, gerakan baru, kebiasaan baru, tradisi yang baru, karena sudah dong, sudah paham. Kita bisa melihat peristiwa turunnya Roh Kudus itu, ada yang menyampaikan bahwa peristiwa Roh Kudus itu aneh-aneh dan seterusnya, tapi para murid justru menyampaikan kebenaran sehingga membuat pemahaman-pemahaman yang baru, membuat dong kehidupan itu memahami relasi-relasi yang baru. Di sana dikatakan ada orang Kreta, ada orang Pamfilia yang berbeda-beda, namun karena karya Roh Kudus dapat memahami satu dengan yang lain. Artinya membuka perspektif yang baru. Karya Roh Kudus itu memberikan pemahaman yang baru untuk kita bisa melihat orang lain kembali secara utuh, tanpa kemudian kita mempunyai kecurigaan. Dan itu digambarkan karya Roh Kudus membuat pemahaman-pemahaman baru. Yang kedua, ada golongan yang salah paham, pahamnya memang salah. Peristiwa turunnya Roh Kudus ada yang nyinyir dan kemudian mengatakan bahwa peristiwa yang terjadi, yaitu adanya kemampuan untuk memahami keberadaan yang lain, itu adalah tindakan yang mabuk. Di ayat yang ke-13 saya membacanya, tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk anggur. Jadi seakan-akan perbedaan ras, golongan yang ada, kok mereka bisa saling memahami satu dengan yang lain. Wah, itu pasti ngawur, karena ada yang menyindir di ayat yang ke-13 itu, mereka sedang mabuk, mereka sedang mendem. Sebetulnya tidak nyambung, karena orang mabuk ya dikira nyambung. Ngomong sana ngomong sini ya karena mabuk ya nyambung-nyambung saja, sebetulnya tidak nyambung. Ada yang menyindir begitu. Nah, oleh sebab itu paham yang salah, ya salah pahamnya ini yang kemudian menyampaikan itu, bahwa mereka yang mengalami peristiwa Roh Kudus itu dikira mabuk, mendem, kan begitu. Dan yang ketiga, untuk meluruskan yang salah paham dan tidak paham-paham, maka bangkitlah Rasul Petrus karena tuntunan Roh Kudus menyampaikan kabar yang sesungguhnya di balik peristiwa yang terjadi, bahwa semua memang harus terjadi sesuai dengan nubuatan Nabi Yoel. Nanti Bapak Ibu bisa membaca di ayatnya yang ke-17 sampai dengan 21. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan selanjutnya nanti Bapak Ibu bisa membaca. Sehingga yang salah paham, pahamnya yang salah, yang tidak paham-paham itu dibuat mengerti, bahkan mereka kemudian memahami perspektif yang baru untuk menerima yang lain, bersekutu, saling rukun, damai begitu. Dan terjadilah pemulihan dan pertobatan di ayat 41. Bapak Ibu bisa membaca, kira-kira yang pertobat waktu itu yang dong. Setelah pahamnya salah, salah paham dan tidak paham-paham dijelaskan, maka paham dong, dan setelah itu kemudian ada kesadaran baru, dan yang kemudian bertobat kira-kira 3.000 jiwa. Sungguh peristiwa yang sangat luar biasa, cara pandangnya diubah sehingga mereka memahami perspektif yang baru tentang kebersamaan, yang sebelumnya mereka saling terkotak-kotak, tidak bisa bersatu, tetapi turunnya Roh Kudus membuat mereka bisa memahami keberadaan yang lain, meskipun mereka berbeda-beda baik suku, ras, bahasa, golongan yang ada.
Jika kita baca terus kisah-kisah yang ada, pengalaman baru, cerita-cerita yang baru, kesadaran baru yang dibangun oleh mereka, gerakan orang yang sudah paham ini, sudah dong ini melahirkan cara hidup yang baru, membuat orang semakin mencintai, semakin menjadi berkat. Kalau tidak percaya, Bapak Ibu Saudara sekalian nanti bisa membaca di ayatnya yang ke-47. Saya akan membacakannya sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sungguh ada gerakan yang baru oleh tuntunan kerja nyata Roh Kudus, membuat kita sadar akan kekeliruan, paham-paham kita yang salah, mindset, pola pikir kita yang salah, keliru itu dijernihkan kembali dan justru menjadi berkat. Sehingga kekacau baluan itu kemudian dirunut kembali, ditata kembali dengan karya Roh Kudus, kembali harmonis, damai, sejuk, dan menjadi berkat. Oleh sebab itu, peristiwa turunnya Roh Kudus, refleksi dan aplikasi apa yang dapat kita kerjakan, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam menghadapi pandemi dan situasi saat ini, kiranya Roh Kudus menuntun kita untuk menjadi pribadi yang dong, pribadi yang paham. Karena seringkali kita berada pada ketegangan, kita itu bisa salah paham, bisa pahamnya salah, dan kadangkala kita tidak paham-paham. Untuk menggunakan masker saja, untuk paham betul aja luar biasa susahnya. Untuk menggunakan cairan desinfektan yang benar aja susah. Kadangkala kok wong disemprot luar biasa begitu. Saya pernah disemprot sampai lekian mungkin karena salah nyemprotnya. Hidung kalau disemprot juga, ini repot juga ini. Nah, kesadaran-kesadaran baru, pola pikir yang baru, gaya hidup yang baru ini dibutuhkan dalam menghadapi situasi saat ini. Kalau kita mengaku dituntun Roh Kudus, kita harusnya memiliki kesadaran, pemahaman yang baru untuk melihat dunia sekitar secara jernih, utuh, sehingga kita menjadi pribadi yang paham, yang dong. Atau dalam bahasa Jawa itu kita tanggap sasmito. Kita bisa melihat situasi ini dengan baik. Kalau kita mengaku dituntun Roh Kudus tetapi kita cenderung ngeyel terhadap situasi saat ini, perlu untuk dipertanyakan, karena Roh Kudus satunya juga menuntun kita untuk menjadi pribadi yang tertib, pribadi yang kemudian bisa mendatangkan berkat, bukan mendatangkan celaka. Oleh sebab itu kiranya kita diterangi untuk menghasilkan karya. Di tengah situasi seperti ini kita menjadi pribadi yang tentunya paham oleh tuntunan Roh Kudus, menjadi pribadi-pribadi yang dong, paham terhadap segala sesuatunya, dengan cara apa yang dapat kita wujudkan, yaitu saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, mari mematuhi semua protokol kesehatan yang ada. Dan menurut informasi Bapak Ibu Saudara sekalian, akan ada new normal, jadi kehidupan yang normal, yang baru. Jadi dengan semua piranti-piranti yang akan tersedia di sekitar kita, dan kita harus mengubah pola hidup kita. Nah, kalau kita masih ngeyel, ya tentunya tidak akan mampu untuk bersama dengan yang lain. Kita perlu mengubah cara pandang kita perlu untuk diterangi oleh Roh Kudus yang menuntun kita untuk memahami betul apa yang harus kita kerjakan untuk mendatangkan berkat. Kedua, harusnya menggerakkan kita untuk melihat kondisi-kondisi sekitar kita saat ini, untuk kita terlibat menolong sesama dalam kesusahan, dalam kekurangan, sehingga sikap hidup saling menopang dan saling menolong merupakan cerminan dari tuntunan Roh Kudus itu sendiri. Di ayat yang ke-44 dan 45 menjadi cerminan ketika orang yang sudah paham dalam tuntunan Roh Kudus itu akan melakukan tindakan yang nyata. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jelas ini akan menolong kita menjadi pribadi yang peka oleh tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus yang tercurah menolong kita untuk berkarya, bekerja secara nyata, peduli terhadap sesama dan sekitar kita. Kiranya Roh Kudus yang menuntun dan berkarya dalam hati kita memampukan kita menjadi pribadi yang paham betul, paham relasi kita dengan sesama,
paham relasi kita dengan Tuhan, paham relasi kita dengan alam sekitar. Jangan sampai kemudian kita salah paham lagi. Hati-hati, selama di rumah seringkali kita salah paham, seringkali jadi persoalan. Ada yang sudah pernah salah paham? Jadi ribut gara-gara mau dadar telur keliru kan gitu. Bisa ribut, oke. Pahamnya yang salah, jadi disuruh cuci tangan dulu sebelum masuk gara-gara perbedaan paham, jadi rame geger. Bisa saja terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, bisa. Atau tidak paham-paham, dijelaskan ngeyel terus dan seringkali udur terus di rumah. Di dalam komunitas bisa saja. Tapi dengan hari turunnya Roh Kudus kita dibuka untuk diawali dari sederhana. Roh Kudus itu berkarya dari kemampuan kita untuk lebih memahami secara utuh kehidupan ini, sehingga kita justru menjadi pribadi-pribadi yang sadar betul, paham betul dong untuk menghadapi situasi ini. Dengan cara demikian kita menjadi pribadi yang justru mendatangkan berkat. Kita bisa memahami keberadaan yang lain, kita bisa lebih mencintai keberadaan yang lain untuk mendatangkan berkat. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, di akhir khotbah ini karena suasana Pentakosta, saya sudah dikritik lama tidak menggunakan bahasa Jawa. Oleh sebab itu saya juga akan mengakhiri dengan pujian bahasa Jawa. Kita akan memujikan bersama ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Bilih Roh Suci makarya ing manah kula. Bilih Roh Suci makarya ing manah kula. Kula memuji Gusti kanthi sukarana. Awit Roh Suci pun gesang ingkang mulya. Sami tresna kiranya Roh Kudus yang berkarya dalam diri Bapak Ibu Saudara sekalian menerangi Bapak Ibu Saudara sekalian untuk memahami segala sesuatu lebih jernih, lebih utuh, sehingga kita paham betul memahami keberadaan orang lain, paham betul relasi dengan Tuhan, dan paham betul mencintai alam semesta ini, sehingga kita lahir menjadi pribadi-pribadi baru dengan kesadaran, pemahaman yang baru untuk merawat, mencintai keberagaman ini dengan penuh syukur.
Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Mari bersama kita akan masuk dalam doa syafaat. Peristiwa Roh Kudus mengingatkan kami akan karya-Mu yang nyata, agar kami mampu memahami lebih baik kehidupan ini. Ampuni seringkali kami salah paham kami salah, dan mungkin kami tidak paham akan kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Memahami keberadaan yang lain berbeda dengan kami, baik ras, suku, dan golongan, seringkali kami tidak paham dan seringkali justru menjadi persoalan dan konflik. Kami juga memahami keberadaan keluarga kami, mungkin kami juga terbatas sehingga seringkali juga menjadi persoalan, baik relasi dengan orang tua, anak, saudara-saudara, keluarga besar kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, di tengah kami merayakan Pentakosta ini, kami disegarkan kembali untuk kami menjadi pribadi yang ditolong untuk memahami keberadaan yang lain secara jernih utuh, sehingga kami menjadi pribadi baru untuk menerima keberadaan yang lain dengan penuh cinta kasih. Kami saat ini juga berdoa, bersyukur karena menghayati hari turunnya Roh Kudus. Kami disegarkan arti kebersamaan kami bahwa Roh Kudus tercurah itu untuk menyatukan kami, tidak untuk mencerai-beraikan kami. Terkhusus saat ini untuk bangsa dan negara kami dibutuhkan persatuan dan kesatuan yang kuat kokoh untuk dapat menanggulangi pandemi yang saat ini masih terus berlangsung. Semangat gotong royong yang kami yakini juga karya Roh Kudus untuk kami bersatu padu. Kami saling disegarkan, diingatkan untuk saling menopang satu dengan yang lain. Kiranya menjadi kekuatan bangsa kami dapat terus bertahan dan melampaui, berhasil melewati badai penyebaran virus saat ini. Kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami. Kami yakin segala kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan adalah bagian untuk melindungi masyarakat agar masyarakat terus terjaga. Mohon rahmat berkat Tuhan, segala kebijakan yang dikeluarkan yang pro dengan rakyat, kiranya kami proaktif mendukungnya. Dan semua yang telah dilakukan oleh BNPB, tim medis, TNI Polri, kiranya juga Tuhan berkati, terkhusus saudara-saudara kami yang berada di tim kesehatan berjuang sedemikian rupa, tidak mudah, banyak tantangan, kekhawatiran, kegelisahan yang dihadapi. Mohon rahmat-Mu agar Tuhan memberikan kekuatan, perlindungan, dan kesehatan yang prima. Saudara-saudara kami yang harus berduka dalam masa pandemi ini, Tuhan tolong dan berkati agar dalam masa dukanya Tuhan mampir menjawab doa-doa dan memberikan berkat penghiburan. Tuhan juga mengutus siapapun yang Tuhan tunjuk untuk memberikan dukungan dan cinta kasih, kiranya menjadi sarana Allah ikut bekerja menolong saudara-saudara kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini tidak bersama dengan kami karena situasi seperti ini, rasa rindu kangen yang begitu lama tidak berjumpa, kiranya tetap kami mampu menjaga relasi yang baik, sehingga relasi yang baik itu menolong kami untuk tetap saling menguatkan, saling meneguhkan, walaupun jauh namun kami dekat di hati untuk saling menolong, saling meneguhkan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kesiapan menyambut gaya hidup normal yang baru yang akan diterapkan oleh pemerintah. Kiranya kami dimampukan memiliki pemahaman-pemahaman yang benar sehingga kami ikut serta untuk mendukung semua program yang terbaik untuk kemajuan bangsa ini. Bapa di surga, akhirnya kami juga menyerahkan keluarga kami masing-masing. Berkatilah keluarga kami, anak cucu kami, sahabat dan saudara-saudara kami. Tolonglah semua dalam keadaan baik, dalam keadaan yang tentunya menggembirakan. Jauhkanlah dari segala mara bahaya.
Kami sadar akan keterbatasan dan dosa kami, kiranya Tuhan berkenan mengampuni. Dan inilah doa kami yang kami haturkan kepada Tuhan, dan kami akan mengakhirinya dengan doa yang Kau ajarkan bagi kami sekalian di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang yang Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu melalui penyampaian persembahan. Marilah persembahan ini kita landasi dengan firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 14 yang demikian firman-Nya. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Marilah persembahan ini kita haturkan kehadirat Tuhan, kita iringi dengan pujian yang terambil dari nyanyian Kidung Baru 133, bait pertama dan ketiga. Marilah persembahan ini kita haturkan di dalam doa kami antarkan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur kehadirat-Mu kembali ya Tuhan. Pada kesempatan ibadah ini ya Tuhan, Tuhan memberikan kami untuk menyampaikan persembahan kehadirat Tuhan. Kami mengetahui ya Tuhan, bahwa persembahan ini hanyalah sebagian kecil dari berkat Tuhan yang berlimpah kepada kami. Namun demikian ya Tuhan, kami mohon Tuhan berkenan menerimanya. Kami mohon Tuhan berkenan mensucikan. Biarlah persembahan ini boleh menjadi sarana bagi kami semua, jemaat-Mu di sini, untuk melaksanakan pelayanan di dalam memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami juga berdoa atas hamba-hamba-Mu yang sudah Tuhan tunjuk di dalam mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan berkenan memberikan kebijaksanaan serta kekuatan, sehingga apa yang disampaikan dan dilakukan hanyalah seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, banyak dosa dan kesalahan
yang tersela di dalam kami mempersembahkan persembahan ini. Kiranya Tuhan berkenan mengampunkannya. Demikian ya Tuhan, doa permohonan kami yang kami landasi hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, di penghujung ibadah ini kita bersama diutus bersama dengan karya Roh Kudus untuk menyatakan terang kemuliaannya menjadi berkat dimanapun berada. Mari bersama kita akhiri ibadah ini, kidung pengutusan dari kidung pujian 180, Roh Kudus pembawa terang. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudara dan saudari-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama dengan seluruh orang percaya di muka bumi, malah kita memperbarui iman kepercayaan kita kepada Tuhan dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih, kini arahkanlah hatimu, kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kidung Jemaat
410 akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Tenanglah kini hatiku. Bapak, Ibu, Saudara, ibadah kita sudah selesai. Kiranya ibadah ini dapat menjadi kekuatan dalam kebersamaan di dalam keluarga, dalam menghadapi situasi dan kondisi saat ini. Untuk itu kami Majelis GKJ Bambu Tegarrejo tetap menghimbau untuk kita tetap hidup sehat dan jika tidak ada keperluan yang mendesak untuk tetap berada di rumah sesuai dengan yang sudah pemerintah anjurkan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih, kita menghayati hari Pentakosta. Roh Kudus tercurah memenuhi hidup kita, memperbarui hidup kita untuk hidup dalam kasih, menjadi saksi-saksinya yang nyata. Roh Kudus tercurah memenuhi kita, memberkati kehidupan kita untuk menjadi saksi Kristus yang nyata.